Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan ekonomi semuanya. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Irma Yuliani SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kebang Sentralan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ahsanul Rijal Farhan dan teman saya Dafa Sainul Arifin. Kami merupakan mahasiswa program studi Ekonomi Syariah semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Jadi, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Apakah kawan-kawan tahu apa itu Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah? Apabila kawan-kawan belum tahu apa itu Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, maka simaklah video dari kami. Sejarah berdirinya Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pada tahun 2007, Bank Indonesia membentuk Direktorat Perbankan Syariah atau disingkat dengan DPS yang merupakan cikal bakal dari DEKS. DPS bertugas untuk mengawasi dan mengatur perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2014, mengingat perkembangan industri keuangan syariah yang semakin pesat, Bank Indonesia meningkatkan status DBS menjadi Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah atau disingkat dengan DEKS. Pada tahun 2016, DEKS melakukan reorganisasi internal untuk memperkuat struktur dan perannya. Pada tahun 2020, DEKS memperluas cakupan kerja dengan tidak hanya fokus pada perbankan syariah, tetapi juga industri keuangan non-bank syariah seperti pasar modal syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Selanjutnya ada pun tugas dan fungsi Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Yang pertama, merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Yang kedua, melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap industri keuangan syariah di Indonesia. Yang ketiga, memberikan rekomendasi dan masukan kepada Bank Indonesia terkait pengembangan keuangan syariah. Yang keempat, melakukan penelitian dan kajian terkait ekonomi dan keuangan syariah. Selanjutnya yang terakhir, menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keuangan syariah. Selanjutnya, adapun tantangan dan peluang Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Tantangan yang dihadapi oleh Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah atau DEKS Bank Indonesia. Yang pertama yaitu regulasi yang dinamis. Industri keuangan syariah terus berkembang dengan cepat sehingga DEKS harus mampu merumuskan kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan perkembangan terkini. DLKS harus tanggap dalam menyesuaikan regulasi agar tidak menghambat pertumbuhan industri keuangan syariah. Selanjutnya sumber daya manusia. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah menjadi tantangan tersendiri bagi DLKS. Belum banyak tenaga ahli yang memiliki pengetahuan mendalam tentang konsep dan praktik keuangan syariah. Selanjutnya, literasi keuangan syariah. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih cukup rendah. DLKS harus terus berupaya meningkatkan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami produk dan layanan keuangan syariah dengan baik. Selanjutnya, harmonisasi regulasi. DLKS menghadapi tantangan dalam mengharmonisasikan regulasi keuangan syariah di tingkat nasional dengan standar dan praktik internasional. Hal ini penting untuk memastikan daya saing industri keuangan syariah Indonesia di kancah global. Selanjutnya yang terakhir, inovasi produk dan layanan. DLKS harus terus mendorong inovasi produk dan layanan keuangan syariah agar dapat bersaing dengan industri keuangan konvensional. Namun, inovasi ini harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah peluang yang dihadapi oleh Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Bank Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan pasar. Industri keuangan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan sehingga DLKS memiliki peluang untuk berperan lebih besar dalam mendukung pertumbuhan tersebut melalui kebijakan dan regulasi yang tepat. Yang kedua, digitalisasi keuangan. Perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi DLKS untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang lebih inovatif dan efisien, seperti perbankan syariah, digital, fintech syariah, dan lainnya. Yang ketiga, kolaborasi dan kemitraan. DLKS hanya memanfaatkan peluang untuk berkolaborasi dan menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, institusi pendidikan, dan organisasi terkait dalam rangka mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya yang kelima, pasar global. Dengan regulasi dan pengawasan yang baik, industri keuangan syariah Indonesia berpotensi untuk meningkatkan daya saingnya di pasar global. DLKS dapat mendorong ekspansi lembaga keuangan syariah Indonesia ke pasar internasional. Selanjutnya yang terakhir, integrasi ekonomi syariah. DLKS memiliki peluang untuk mendorong integrasi ekonomi syariah secara menyeluruh, tidak hanya di sektor keuangan, tetapi juga sektor lain seperti pariwisata, pertanian, dan industri halal. Selanjutnya, struktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Yang pertama, ada Departemen Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Yang kedua, ada Departemen Pengawasan dan Pemantauan Industri Keuangan. Yang ketiga, ada Departemen Edukasi dan Sosialisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dan yang terakhir, ada Departemen Penelitian dan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selanjutnya, peran Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Peran Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia atau DLKS memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia. Beberapa peran utama DLKS antara lain, yang pertama, menjaga stabilitas dan integritas industri keuangan syariah. Yang kedua, mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan syariah melalui kebijakan dan strategi yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan literasi masyarakat tentang keuangan syariah. Dan yang terakhir, menjadi pusat penelitian dan kajian ekonomi dan keuangan syariah. Terakhir, kesimpulan. DLKS atau Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah memiliki tugas utama untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia. Beberapa tugas dan fungsi DLKS antara lain, yang pertama, merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Yang kedua, melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap industri keuangan syariah di Indonesia. Yang ketiga, memberikan rekomendasi dan masukan kepada Bank Indonesia terkait pengembangan keuangan syariah. Yang keempat, melakukan penelitian dan kajian terkait ekonomi dan keuangan syariah. Dan yang terakhir, menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keuangan syariah. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan ekonomi semuanya. Kami dari kelompok 12 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah dalam perkataan. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.